Hai, saya Rizky dari channel Inside Out. Di video kali ini, saya akan ngomongin tentang manual espresso machine. Namanya adalah Flair. Ada beberapa tipe produk yang dikeluarkan oleh Flair ini. Kebetulan yang ini adalah tipe signature-nya. Di Indonesia sendiri, untuk manual espresso machine, yang paling terkenal adalah Rockpresso. Tapi setelah melihat video komparasi Flair dan Rock, akhirnya saya memutuskan untuk memilih Flair ini. Di dalam paket pembelian terdapat Quick Start Guide yang wajib dibaca karena ada beberapa detail kecil yang cukup mempengaruhi penggunaan dari Flair ini. Ini adalah hard case-nya. Case ini terbuat dari material fabrik. Terdapat handle apabila kita pengen bawa Flair ini untuk traveling. Ukurannya kurang lebih 14 inci dengan berat sekitar 3 kg. Kesan pertama saya saat membuka case ini adalah mewah. Ini adalah lever atau tuasnya yang terbuat dari aluminium die-cast yang sangat kokoh. Pada bagian base portafilternya terdapat aksen bronze yang semakin menambah kesan mewahnya. Ini adalah shower screen, dan nanti saya akan tunjukkan kegunaannya. Terdapat temper berukuran lebih kecil dari temper pada umumnya. Temper ini memang khusus dibuat untuk Flair. Ini adalah cupping dose yang juga bisa dijadikan temper, dan ini adalah funnel untuk memudahkan menuangkan bubuk kopi ke dalam portafilter. Khusus untuk tipe Signature dan Pro, Flair melengkapi unitnya dengan pressure gauge. Karena secara saintifik, espresso dapat dihasilkan melalui tekanan antara 6 sampai dengan 9 bar, jadi ini akan sangat memudahkan untuk melakukan ekstraksi dengan lebih sempurna. Selanjutnya terdapat brewhead yang terdiri dari beberapa part. Pada bagian bawah adalah portafilter yang dapat dilepas, tempat kita memasukkan bubuk kopi. Bubuk kopi yang bisa dimasukkan sekitar 12 sampai dengan 18 gram. Dan pada bagian bawah portafilter terdapat sprout yang dapat dilepas kalau kita ingin melihat proses ekstraksi keluar dari portafilternya langsung. Biasanya saya selalu pakai, biar ekstraksi nggak belepotan kemana-mana. Kemudian ada base plate dari tuas yang terbuat dari aluminium die-cast juga, yang ringan dan juga kokoh. Ini adalah base plate untuk gelas yang terbuat dari plastik. Kemudian terdapat instruksi untuk pressure gauge dan baut agar sambungan lever dan base-nya lebih kokoh lagi. Oke, langsung aja kita rakit dan bikin espressonya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan sambungan yang ada pada tuas dan base-nya. Dan pastikan sambungannya kokoh. Nah, kalau ragu, kita bisa menggunakan baut yang sudah disediakan untuk dipasang pada bagian base-nya ini. Untuk melepaskan tuas dari base-nya, cukup dorong ke atas. Gampang banget. Flair merekomendasikan grinder yang menggunakan bur, bukan mata pisau, karena hasilnya tentu lebih konsisten. Grinder ini menggunakan suction cup agar bisa menempel pada bagian yang rata.
Nah, kebetulan yang ada di rumah hanya grinder ini. Kalau nggak salah, harganya nggak nyampe 200.000. Tapi hasilnya cukup bagus sih untuk harga yang ditawarkan. Ini adalah portafilter dan funnelnya. Fungsinya tadi agar saat menuangkan bubuk kopi nggak belepotan kemana-mana. Pastikan bubuk kopi merata sebelum melakukan tamping. Kemudian kita akan melakukan tamping agar bubuk kopi lebih padat dan merata. Tapi ingat, jangan terlalu kuat, karena semakin padat bubuk kopi, maka air akan sulit melewati bubuk kopi tersebut dan akan menyulitkan proses ekstraksi. Flair juga merekomendasikan untuk melakukan preheating pada bagian brew head dan piston selama 30 sampai dengan 45 detik. Hal ini bertujuan untuk menjaga suhu air agar tidak drop saat langsung bersentuhan dengan metal yang ada pada brew head dan piston. Setelah shower screen terpasang, kita bisa langsung memasukkan brew head pada portafilter. Tuangkan air sampai batas tertentu. Kemudian pasang pressure gauge. Dan ekstraksi pun dimulai. Pastikan untuk menjaga tekanan pada tulisan espresso ini, agar espresso yang dihasilkan bisa lebih maksimal. Nah, ini adalah hasilnya. Karena saya menggunakan biji kopi Arabica, krema yang dihasilkan memang tidak terlalu tebal. Tapi tetap aja ini cantik banget. Saya harus akui, alat ini berada pada level yang berbeda dari Staresso yang pernah saya pakai atau portable espresso maker lainnya. Udah itu aja dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!